Assalamualaikum Bu Wati. Bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya, Bu Wati. Waalaikumsalam, Bu Heni. Alhamdulillah kalau kabarnya sehat, saya juga kabarnya baik, Bu Heni. Sedang ada permasalahan apa ini? Kok sepertinya pengen diskusi dengan saya? Ada apa, Mbak I- Heni? Iya, begini Bu Wati. Akhir-akhir ini saya itu merasa kalau murid-murid di kelas saya, saya itu mengajarnya itu kurang, mereka itu kurang antusias terhadap apa yang saya ajarkan. Mereka juga kurang dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid yang saya ajarkan itu, mereka itu hanya sekitar 70% saja yang mengerjakan tugas. Seperti itu, Bu Wati. Ya. Jadi, menurut Bu Heni, beberapa anak, 70% dari murid-muridnya Mbak Bu Heni, itu kurang antusias ya dalam pembelajaran. Jadi, apa Iya. yang diharapkan dari Bu Heni dari diskusi kita kali ini gitu? Iya, saya mengharapkan ada solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme anak-anak atau murid-murid saya itu terhadap apa yang saya ajar, Bu Wati. Ya, begitu ya. Selanjutnya, tujuan Bu Heni apa? Apa yang akan dilakukan Bu Heni apa? Saya ingin apa murid-murid saya itu dalam pembelajaran itu lebih, mereka itu lebih antusias, lebih senang Ya, dengan pelajaran yang saya ajarkan ya, seperti itu. ya. Pengen murid-murid senang ya dalam pembelajaran ya. Ya. Iya. Eh, Kalau menurut Bu Heni, murid-muridnya kurang senang, ada satu dua yang belum dilaksanakan. Selanjutnya, Bu Heni dapat membuat strategi apa gitu biar anak-anak lebih antusias. Iya, kalau saya ingat kembali ya Bu Wati ya, hal yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias adalah yang pertama itu pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton mungkin, dan Ya. saya mungkin terlalu mendominasi untuk berbicara atau saya menggunakan metode ceramah saja dan Mm-mm. saya menjelaskan Ya. materi di murid-murid saya itu eh, hanya searah saja seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan kepada murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran seperti itu. Ya. Oke. Saya sependapat nih dengan Bu Heni. Bu Heni sudah menemukan segala penghambat pembelajaran. Selanjutnya, apa sih yang bisa Bu Heni lakukan agar pembelajaran itu tidak membosankan, tidak hanya dominan pada Bu Heni? Adakah gitu? Ayo. Ya, menurut saya, Bu Wati, pembelajaran itu harus berpusat pada anak atau berpusat pada Ya, peserta betul. didik. Murid Mm-mm. itu diajak aktif untuk dalam pembelajaran, untuk berbicara, untuk melaksanakan apa yang ada di pembelajaran itu. Kemudian kita laksanakan, kita adakan ice break atau ice breaking agar mereka itu sebelum menerima pembelajaran itu mereka lebih fresh dulu. Nah, seperti itu. Kemudian kita adakan games juga supaya pembelajaran itu lebih menarik. Mereka tidak bosan seperti itu. Wah, keren sekali. Ada ice breaking-nya. Sudah sebelum mulai pelajaran sudah ada ice breaking-nya ya, Bu Heni ya. Lalu menurut Bu Heni mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid, penyebabnya sehingga kurang antusias pada pengumpulan tugas apa ya? Kira-kira apa gitu? Mungkin karena materi yang saya ajarkan itu terlalu banyak ya Bu Wati ya. Kemudian Iya. tugas yang saya belikan juga mungkin terlalu banyak juga. Dan Mm-mm.
banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan, sehingga Hmm. mungkin mereka kesulitan dalam mengumpulkan tugas seperti itu. Nah, adakah sumber belajar selain dari buku, Bu Heni? Mungkin yang bisa menarik anak-anak? Saya pikir banyak sekali ya Bu Wati ya, Iya, sumber belajar yang nopun itu yang bisa kita akses saat ini seperti video dari YouTube, artikel atau tulisan ilmiah yang ada di internet, atau bisa kita iya, menggunakan aplikasi yang sedang tren saat ini seperti TikTok atau Reel iya. yang ada di IG seperti itu. Nah, keren sekali itu sumber belajar yang sudah direncanakan Bu Heni. Nah, saya yakin sekali kalau Bu Heni menyajikan sumber belajar yang sudah disampaikan tadi akan memberikan semangat untuk anak-anak. Semangat lagi untuk membuat antusias anak-anak belajar. Ya kan Bu Heni? Jadi sekarang rencana Bu Heni untuk menyelesaikan masalah ini apa? Oh iya, saya itu membuat istilahnya skala prioritas atau rencana-rencana. Yang pertama Ya, itu saya merancang pembelajaran dan menyajikan materi yang mengasihkan dengan ya, menggunakan sumber belajar yang beragam tadi seperti video dari YouTube, saya membuat PPT, saya mencari sumber dari TikTok dan lain-lain. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak, Bu. Kemudian bentuk tugas yang saya berikan juga sesuai dengan minat bakat anak juga. Istilahnya saya melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid itu tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan ya. tugasnya. Misalnya dengan menggunakan tugas dengan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, laporan digital, dan lain-lain seperti itu. Kemudian saya juga menggunakan metode pembelajaran yang beragam juga Bu Wati, yang membuat murid saya itu ikut aktif di dalamnya dan Ya. murid dilibatkan dalam pembelajaran. Kemudian saya memberikan ice breaking tadi agar murid tidak bosan. Kemudian selanjutnya rencana saya memberikan apresiasi kepada anak yang telah selesai belajar dan yang dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Kemudian saya juga akan mengupayakan pembelajaran dengan games atau bermain peran agar mereka itu tidak bosan atau tidak hanya bosan mendengar ceramah saya saja seperti itu. Iya, iya. Kemudian juga saya akan terus memotivasi murid saya seperti itu. Bisa saya bayangkan ini seru sekali pelajarannya sepertinya. Weni, menarik sekali ini pasti anak-anak betah ketika bertemu seorang guru namanya Bu Heni yang sudah menyiapkan segala sumber belajar dan metodenya. Mudah-mudahan berhasil dan pasti menyenangkan sekali Bu Heni. Amin. Terima kasih buat doanya. Iya. Selanjutnya nih Bu Heni, apa komitmen dari Bu Heni untuk rencana Bu Heni ini? Oh iya, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat murid-murid saya itu senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan seperti itu. Sip, keren sekali Bu Heni. Nah, Bu Heni, untuk menjaga komitmen Bu Heni ini, Bu Heni mau minta dukungan kepada siapa? Gitu. Iya, Mau menggandeng iya. siapa gitu. Iya, iya, tentunya saya akan menggandeng yang pertama itu kepala sekolah selaku pimpinan. Di situ saya meminta saran, masukan agar apa bagaimana pembelajaran saya, terus bagaimana rencana-rencana saya seperti itu. Kemudian yang kedua saya menggandeng teman sejawat saya yaitu guru-guru kelas atau wali-wali kelas yang di situ mereka bisa lebih tahu karakter anak, saya bisa sharing dengan mereka, saya bisa saling belajar dengan mereka seperti itu. Wah, bagus sekali Bu Heni. Semua terlibat dalam pembelajaran yang sudah Bu Heni rencanakan. Pasti berhasil ini. Semakin membuat anak-anak antusias dalam pembelajaran ya Bu Heni. Ya,
Iya. Selanjutnya, Bu Heni kapan mau melaksanakan rencana Bu Heni ini nih? Secepatnya Bu Wati, Ya. saya akan segera melaksanakan itu agar saya bisa menjadi guru yang menyenangkan serta murid saya itu tidak bosan terhadap pembelajaran yang saya laksanakan seperti itu. Iya, segera mungkin rencana-rencana saya yang tadi sudah saya rencanakan itu akan Iya. segera saya laksanakan. Seperti itu. Bagus Mbak Bu Heni. Coba saya pengen tahu nih, sesegera mungkin itu kapan Bu Heni? Biar saya juga penasaran nih. Besok kan pengen ketemu Bu Heni lagi. Rencana yang sudah Bu Heni siapkan tadi sudah berjalan seberapa persen gitu? Mau mulai kapan? Minggu depan atau minggu ini Bu Heni? Oh iya, saya akan melaksanakan rencana-rencana saya itu besok Bu Wati. Kemudian Ya. saya juga ingin sekali bertemu dengan Bu Wati sekitar 1 minggu lagi, biar saya Oke, bisa siap. menceritakan, iya, biar saya bisa menceritakan ada progres atau kemajuan apa terhadap pembelajaran saya. Seperti saya sudah Oke, oke. rindu sekali pengen bercerita seperti itu. Oke, Iya, Bu Heni, terima kasih loh sharing-sharingnya. Semoga pembelajaran yang sudah Bu Heni rencanakan membuat anak-anak semakin antusias dan lingkungan pembelajar di sekolahnya Bu Heni juga termotivasi, terinspirasi dengan apa yang sudah Bu Heni laksanakan ya tentunya. Dan kita ketemu lagi. Saya pengen nagih rencana aksinya Bu Heni ya. Bu Heni, siap. terima kasih loh waktunya. Sama-sama Bu Ati, terima kasih sekali. Saya sekarang sudah merasa lega, sudah merasa plong, sudah terbebas dari semua apa unek-unek yang ada di pikiran saya. Terima kasih sekali atas waktu yang sudah Bu Ati berikan sehingga nopo saya merasa sudah terbebas seperti itu. Ya, Terima kasih sekali Bu Ati. terbebas dari apa Bu Heni nih ya? Terbebas dari pikiran-pikiran kekalutan yang ada di Iya. pikiran saya. Ya, Itu. berarti berarti diskusi kita kali ini ada titik temunya ya Bu Heni, ada manfaatnya ya. Sudah ada Alhamdulillah. solusi untuk segala permasalahannya Bu Heni. Luar Ya, biasa Bu Heni sama-sama semoga kita saling mensupport sukses untuk menjadi pemimpin pembelajar. Saya akhiri Bu amin. Heni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ati. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Heni, Bu Ati. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dwi. wabarakatuh. Ya, Saya akan merefleksi coaching yang dilakukan oleh Bu Ati tadi. Ah, secara keseluruhan ini coachingnya sangat keren. Bu Ati sebagai coach itu sudah sangat profesional melaksanakannya, baik secara tutur kata, gesturnya, pemilihan kalimat-kalimatnya itu Masih belajar Pak Dwi. merupakan pertanyaan yang bisa menggiring coachingnya Bu Heni untuk mengungkapkan permasalahannya. Tadi coaching yang dilakukan oleh Bu Wati ini sudah melalui alur theta, sehingga Bu Wati tadi sudah menanyakan tujuannya, sudah menanyakan ukuran keberhasilannya, dan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang dilontarkan oleh Bu Wati sebagai coach itu bisa menggiring Bu Heni untuk menyampaikan masalah apa yang di apa ya yang sedang dimilikinya, yang dihadapinya, dan sekaligus nantinya Bu Heni dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu bisa merumuskan uh, alternatif pemecahan masalahnya. Untuk rencana aksinya tadi sudah sangat detail. Saya juga sangat berkesan dengan rencana aksi yang uh, dirumuskan oleh Bu Heni tadi. Nanti ini juga bisa menjadi bisa saya tiru mungkin di selanjutnya. Terus untuk menjaga komitmen maupun tanggung jawab tadi,
Bu Heni juga sudah merumuskannya dengan baik. Secara keseluruhan ini coaching yang sangat keren. Saya sangat menikmatinya sesi coaching hari ini. Sangat mencerahkan, baik dari Bu Heni maupun Bu Ati. Bisa apa ya, suasananya itu benar-benar cair. Ini benar-benar bisa menjadi pembelajaran bagi saya. Saya kira itu refleksi yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dwi. Sama-sama.